Di video kali ini kita mau ngebahas rumah 167 juta. Ada beneran nggak sih? Terus kalau emang ada, itu bentukannya kayak gimana? Material bangunannya kayak gimana? Terus lokasinya di mana? Semuanya akan kita bahas satu persatu. Jadi ikuti terus videonya. Sebelum bahas rumahnya, kita cerita dulu ya perjalanan kita untuk mencapai rumah 167 juta ini. Kita udah sampai di Citra Indah City. Memiliki rumah idaman mulai harga 167 jutaan. Kita masuk ke gerbangnya Citra Indah City. Gede banget. Gede banget. Kudanya ada berapa tuh? 1, 2, 3. Citra Indah City ini berlokasi di Jonggol, dekatnya sama Cilengsi. Kalau teman-teman nggak tahu Cilengsi di mana, googling aja lah ya. Terus kita lanjut masuk, disambut sama Jalan 1000 Pohon. Terus di dalam kita nemu lagi ada patung. Ini impresi pertama megah banget sih masuk area Citra Indah City. Tujuan pertama kita pasti ke kantor pemasaran dulu dong, karena kita kan perlu nanya-nanya dulu rumah yang harga 167 juta itu kayak gimana, ya kan? Di dalam kantor pemasaran kita dijelasin rumah 167 juta itu lokasinya di klaster Bukit Teratai 2. Nah, ini kita ditunjukin klaster Bukit Teratai 2 itu ada di mana. Karena seperti yang teman-teman bisa lihat, ini marketnya itu gede banget. Yang berarti klaster atau perumahannya di Citra Indah City ini juga banyak banget. Kita lagi perjalanan menuju ke Bukit Teratai yang 167 juta itu. Beneran ada, tapi kita mau lihat penampakannya kayak gimana rumahnya. Penasaran banget. Di sini bisa teman-teman lihat row jalan di Citra Indah City ini lebar-lebar banget, terus pohon-pohonnya itu banyak banget. Jadi pas masuk tuh langsung kerasa rindang. Berhubung udah nyampe sini, kita muter-muter dulu dong, ngelihat ada apa aja. Pertama-tama kita langsung ketemu sama Masjid Cikal Harapan, gede banget sih ini, dan kita juga sholat duhur dulu di sini. Terus lanjut, kita juga ngelihat ada sekolah Citra Berkat. Ini kayaknya dari SD sampai SMA juga ada di sini nih. Cuma koreksi ya apabila kita salah. Terus lanjut ke area komersial. Di sini banyak banget ruko-rukonya tuh, mulai dari jualan makanan, bengkel, apotek, jualan baju. Jualannya, pokoknya lengkap banget. Jadi nggak usah khawatir kalau emang tinggal di sini. Nyari apa-apa gampang sih kayaknya ya. Terus ternyata di sini juga ada fresh market. Jadi kalau mau kebutuhan belanja di pasar, di sini udah ada, lengkap banget juga nih. Terus kita ketemu juga sama bis feeder Transjakarta. Jadi kalau mau ke Jakarta nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung mikirin angkutannya naik apa. Sini ada tuh bisnya tuh. Ini ada City Park juga, lumayan luas loh tamannya. Tuh ada tempat bermain, ada lapangan basketnya, ada buat tempat nongkrong-nongkrong, ada lapangan bolanya juga tuh. Wow. Lanjut, kemudian kita mulai ketemu sama klaster-klaster rumahnya nih. Ini kita udah masuk area bukit-bukit yang daerah atas dari Citra Indah City. Jadi kayak terbagi dua sih antara atas dan bawah. Ada juga tuh Bukit Lantana, Ebony. Ini ada Bukit Sakura, jadi dia ala-ala Jepang gitu loh. Tulisannya aja Sakuranya kayak Jepang gitu. Ini kayaknya yang agak premium ya. Ini Bukit Rosemary, ini untuk klaster yang rumah-rumah mewah ya. Tuh gede-gede banget rumahnya. Tapi kita tidak review di sana. Super duper banyak. Mungkin kalau ada rumah teman kita yang di sini, kalau main ke sini agak-agak bingung kali ya nyarinya. Karena bloknya tuh banyak banget. PDAM Kabupaten Bogor. Jadi kalau Citra Indah City ini tuh masuknya PDAM-nya Kabupaten Bogor. Dapat kambing juga ya kalau beli di sini. Tuh teman-teman bisa milih kambing yang mana, dipilih aja satu yang teman-teman mau. Mbak. Ya aku kok nggak diliatin. Kita belum sampai juga di Bukit Teratai yang katanya harganya itu 167 juta itu. Kita penasaran banget. Kalau dilihat dari mapsnya tuh Bukit Teratai tuh paling ujung banget. Kita udah sampai Bukit Melia. Katanya sih Bukit Teratai deket sini. Kita mau tanya dulu nih di sebelah mana gitu. Oh, ini kayak gini nih yang Bukit Melia nih penampakan sekilasnya. Kamu yang tanya ya, kan bapak-bapak semua. Iya. Ini rumahnya tuh bener-bener di bukit ya. Jadi ini tuh jalannya tuh itu kayak tanjakan. Terus itu ada
nanjak lagi di sana, nanjak itu di sana, nanjak situ turun. Jadi emang bener-bener di perbukitan ini. Bukit Teratainya ternyata bukan yang ke atas tapi yang ke bawah. Itu tadi kalau Bukit Melia tuh kan yang ke atas tadi sana. Ternyata kita yang ke bawah sini turun. Di sini kita udah mulai melihat ada tulisan-tulisan Teratai, Umbul-umbul. Teratai. Oh ya, umbul-umbul, Teratai. Tapi di mana ya? Rumah 167 juta itu? Oh itu loh Bukit Oh Teratai. itu, bener-bener ujung ya. Kita udah sampai di Bukit Teratai Blok CG. Ayo kita masuk dulu, kita lihat ke dalam kayak gimana sih. Penasaran. Ini dia Bukit Teratai. Bener-bener rumahnya sih kalau kita ngeliat sekilas ya, rumahnya rumah-rumah mini gitu loh, rumah imut-imut tuh. Sederhana dan kecil. Emang kecil sih ya. Jadi ini tuh tanahnya masih luas banget tuh, lihat. Tuh bahkan ada sapinya tuh lagi pada makan. Ada banyak sapi. Ini ada kayak balai gitu kayaknya. Tuh, ada balainya. Function hall. Istilah kerennya function. Tapi dia kecil, jadi masa disebut hall sih? Balai aja lah. Bener-bener luas banget sih. Satu klaster aja itu kayak gini loh, satu klaster ini. Dan ini tuh pemandangannya tuh kayak beneran bukit tuh. Bukit apa gunung sih? Bukit-bukit gitu, perbukitan. Kita tanya dulu apakah di sini ada show unitnya apa enggak. Coba kita tanya ke security sini. Tuh dia lagi nanya apakah di sini itu ada show unit yang bisa kita lihat-lihat. Jadi kita bisa ngeliat detail dalamnya gitu. Itu bapaknya nunjuk ke arah sana sih. Nunjuk ke arah sana, cuman di sana mana sih? Show unitnya kok nggak ada tulisannya? Biasanya kan ada tulisan rumah contoh gitu atau show unit. Gimana, ada nggak? Oh, itu pada dibuka soalnya. Oh, pada dibuka. Jadi langsung aja masuk aja gitu. Oke. Akhirnya turun juga dari mobil setelah tadi kita udah muter-muter. Dan kalau kita lihat lingkungan sekitarnya ini kayak taman-tamannya kayak gitu, kayaknya emang belum tertata yang rapi ya, tertata rapi gitu. Sepertinya sih masih tahap finishing. Kita kesini itu bulan September 2020 nih, sekarang hari ini. Row jalan di sini juga kayaknya sekitar 6 meteran, kayaknya loh ya, ngira-ngira nih. Ya cukup lah buat papasan 2 mobil. Yaudah yuk, daripada berlama-lama kita lihat aja langsung ke dalam rumahnya. Udah penasaran nih. Ayo lihat-lihat. Nah ini dia di belakangku ini, itu adalah rumah yang tipe 22. Kalau kita lihat dari fasad bangunannya, ini tuh juga ya dibangunnya sederhana gitu loh bentuknya, putih terus dikasih sentuhan warna Tosca biar nggak polos-polos banget. Ini lebarnya tuh 6 meter, panjangnya 10 meter. Jadi luas tanahnya berapa? Ayo, 6 dikali 10. Kalau kita lihat di sini, emang ini tuh nggak ada carportnya ya teman-teman di depan tuh. Nggak ada, jadi bisanya cuma buat parkir motor aja gitu. Tapi menurutku kalau misalnya teman-teman mau buat carport tuh sih bisa buat parkir mobil di sini bangun sendiri. Tapi kayaknya ini agak kecil ya, nggak tau lah diatur gimana, mungkin bisa. Jadi rumah di sini itu fondasinya pakai batu kali dan dindingnya ini pakai batako yang diplester terus dicat. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini dindingnya tuh single wall ya, jadi cuma satu lapis ya, sesuai lah dengan harganya 167 juta. Listrik di sini tuh 900 watt dan airnya itu pakai PDAM. Tadi kita ngelewatin juga sih PDAM-nya di sini. Oh ya, di sini kelihatan juga ya. Jadi ini tuh kusennya pakai aluminium dan aluminiumnya ya emang nggak dicat, nggak diapa-apain gitu loh, alami. Yaudah yuk kita masuk ke dalamnya. Pintu di sini itu pakai double triplek. Nah, kelebihan dari pintu pakai double triplek ini lebih ringan dan harganya pasti lebih terjangkau. Nah, ini kita sekarang udah masuk di dalam rumahnya. Dan kalau kita lihat di sini, ini kayaknya bisa dijadiin buat ruang tamu dan ruang makan. Jadi plafon rumah ini itu pakai plafon GRC. Dan untuk lantai rumahnya nih, kalau yang di dalam ini pakai ukuran 30 x 30. Nah, seperti teman-teman tahu, ini kan rumah tipe 22. Jadi di sini tuh hanya ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Oh ya, di sini ada pintu. Ini pintu untuk ke area belakang. Kita bahas nanti aja ya. Kita ke kamar tidurnya dulu aja yuk. Sebelum kita masuk ke kamar tidurnya nih, di sini ada kelihatan ada area kosong ya. Ini tuh mungkin bisa teman-teman taruh buat kulkas lah ya. Kulkas 2 pintu yang tingginya segini atau seaku segini. Tuh bisa ditaruh di sini. Jadi ukuran kamar tidur ini 3 x 2,5 meter. Ke sini 3 meter dan ke situ 2,5 meter.
Dan kalau teman-teman lihat di sini emang ini sengaja dibuat ombre ya warnanya. Bukan bercanda. Di sini itu belum selesai, emang masih tahap finishing. Jadi warnanya masih selang-seling gitu loh. Jadi di kamar tidur ini juga ada jendela yang cukup besar nih teman-teman. Jadi pasti nih cahaya yang masuk itu bisa maksimal dan tentunya sebagai pertukaran udara nih dari luar, jadi ventilasi gitu. Ya udah, sekarang kita lihat yuk ke kamar mandinya. Nah, ini dia kamar mandinya. Ayo kita masuk ke dalam. Kita lihat. Nah, seperti inilah penampakan kamar mandinya ya teman-teman. Jadi yang paling mencolok pas masuk itu warna birunya ini. Di kamar mandi ini itu pakainya cat minyak teman-teman di sini. Nggak dipasang keramik ya, tapi pakai cat minyak. Terus habis itu di sini tuh ada tempat buat shower dan pakainya kloset jongkok. Di sini juga ada ventilasinya, 2 ini di atas ini, jadi cukup lah ya pertukaran udaranya. Nah, sekarang bagian terakhir nih kita lanjut, masih ada satu lagi tuh bagian belakang rumah. Oke, sekarang kita ke belakang yuk. Nah, ternyata bagian belakangnya kosong ya teman-teman, nggak ada apa-apa nih kayak teman-teman lihat di sini. Tapi sebenarnya di sini tuh bisa teman-teman desain nih, misalnya di sini jadi dapur dan di sini jadi area cuci piring lah, cuci pakaian dan untuk jemur pakaian. Tapi ya emang sih kalau teman-teman beli unit di sini, teman-teman harus menyediakan budget lebih untuk renovasi area belakang ini. Oke, saatnya kita masuk sesi pembahasan harga. Ini beneran nih coy, 167 juta, luas bangunan 22, tanah 60. Dan itu bisa di KPR-in dengan DP hanya 8 juta. Wow, 8 juta itu teman-teman bisa langsung dapat rumah sih, mantep betul. Nah, untuk detailnya ini teman-teman bisa nanya aja di sini nih. Ini ada kontaknya di sini, ada nomor telepon, ada Facebook, Instagram, lengkap lah ya. Teman-teman bisa langsung tanya-tanya di situ. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton semuanya. Jadi gimana nih komentar teman-teman setelah melihat rumah subsidi harganya cuma 167 juta yang ada di Citra Indah City. Jangan lupa subscribe channel kita dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita ya. Kita selalu kasih update sih kalau kita lagi kemana, mau review apa gitu ya di Instagram kita, jadi pantau terus. Oke, makasih buat semua yang udah nonton. Bye bye, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya.